Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sventika, jumpa lagi di Sventikes. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya Sobat Sventika. Nah, kembali lagi bersama saya Fidela Nafa Clarissa sebagai host pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial yang terhormat Bapak Muhammad Fajar Siddiq, MPD sebagai motivator di SMPN Negeri 3 Krian. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, semangat. Alhamdulillah Bapak semangat terus. Iya, wajib. Gini nih Bapak, apakah Bapak bersedia menceritakan perjalanan karir Bapak agar dapat memotivasi siswa dan siswi SMPN Negeri 3 Krian? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sventika dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Perjalanan karir saya secara singkat, saya ditakdir di tahun 87 terlahir ke dunia. Tentunya masih unyu-unyu gitu ya, masih lucu-lucunya gitu ya. Ringkas cerita, saya ditakdir memiliki keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, tapi memiliki mental yang kuat. Ya, saya punya daya juang, saya punya mimpi, saya punya kekuatan dari dalam diri saya yang luar biasa dari orang tua saya. Maka praktis pendidikan alhamdulillah berjalan cukup baik. Mulai dari TK, saya di TK Dharma Wanita, kemudian SD-nya di SD Negeri Punggul 2, SMP-nya SMP Negeri 2 Sidoarjo, SMA-nya SMA Negeri 1 Sidoarjo. Lulus dari SMA 1, berkesempatan kuliah di luar negeri, Indonesian Netherlands Student, tetapi tidak saya ambil karena ibu saya berpesan, "Le, jangan kuliah jauh-jauh," gitu ya. Maka akhirnya saya putuskan tidak kuliah di luar negeri, saya putuskan kuliah di Muhammadiyah Sidoarjo. Perjalanan kuliah S1 S2 selesai dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 program doktoral di Winsa Surabaya di program pendidikan agama Islam. Jadi secara singkat, perjalanan apa yang saya alami, saya merefleksi dan saya mencoba untuk muhasabah, semuanya adalah datangnya dari Allah dan tugas kita di dunia ini memang tidak untuk berhasil tapi yang penting berjuang. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak, saya sangat termotivasi baru pertama kali ya. Karena memang tidak ada kendala jika kita mau berusaha. Betul. Benar Anything is sekali. possible if we really want to. Segala sesuatu bisa terjadi, bisa tercapai jika kita benar-benar berusaha menginginkannya. Iya. Gitu. Untuk selanjutnya nih Bapak, dapatkah dijelaskan terkait ISQ Character Building yang bertema berpikir bijak, tangguh, berprestasi tadi itu Pak? Oke. ESQ ini pendidikan yang pernah saya dapat langsung dari Pak Ari Ginanjar, Dr. Ari Ginanjar sebagai ownernya ESQ. Maka beliau pernah membimbing saya, pernah melatih saya, dan ESQ ini kan sebuah kepanjangan dari sebuah singkatan emosional spiritual quotient, di mana manusia secara individu, secara personal itu pasti di dalamnya terdapat komposisi emosionalnya, terdapat komposisi spiritualnya, terdapat komposisi intelijensinya, sehingga ini harus berimbang antara IQ-nya, EQ-nya, dan SQ-nya. Sehingga apa yang kemudian tadi menjadi tema besar dari training dan motivasi di SMP Negeri 3 Krian di hari ini, bijak dalam berpikir, tangguh dalam berprestasi, tepat. Jika ESQ menjadi pondasi, di mana di dalam ESQ itu terdapat satu semboyan kesatria 165, Mbak. Apa itu kesatria 165? Satu ini hati. Kata kerjanya adalah ihsan, dimanapun berada, dimanapun kemudian kita hidup, harus selalu merasa dilihat Allah dan yakin kita ini dipandang oleh Allah. Jadi merasa kita melihat Allah dan yakin Allah melihat kita. Yang kedua 6. 6 ini sebenarnya penjabaran dari rukun iman, gitu ya. Iman kepada Allah, kemudian malaikat, kitab, rasul, sampai dengan qada dan qadar. Tentunya dengan kata kerja atau indikator. Contohnya misalkan iman kepada Allah, Allah sebagai tujuanku. Iman kepada malaikat, malaikat sebagai pengawasku. Iman kepada kitab, kitab sebagai panduanku. Iman kepada Rasul, Rasul sebagai teladanku. Iman kepada hari kiamat sebagai akhir kehidupanku. Dan iman kepada qada dan qadar adalah ridho dengan apa yang ditakdirkan kepadaku. Rukun Islam yang 5 tentunya ada syahadat sebagai ikrarku, kemudian sholat sebagai apa? Hobiku, kemudian zakat sebagai kebiasaanku, puasa sebagai bentengku, dan haji sebagai tujuan, sebagai mimpi-mimpi dalam hidupku.
Jadi 165 menjadi pondasi dari ESQ, dan ini sangat tepat jika akan membuat peserta didik di SMP Negeri 3 Krian maupun yang mengikuti podcast ini, kalau ingin berprestasi wajib bijak dalam berpikir. Apa itu bijak? Benar dalam berpikir, baik dalam berpikir, barulah bijak dalam berpikir. Ketika seseorang memiliki benar, baik, dan bijak, maka prestasi akan didapat dan tentunya tangguh pada diri orang tersebut untuk mencapai prestasi. Kurang lebih begitu. Ya, sangat luar biasa Bapak. Ya, berdasarkan yang saya ketahui sebelumnya nih ya Pak, karakter itu ada IQ, Betul. EQ, dan SQ. Nah, sebagai seorang siswa, bagaimana cara memahami kecerdasan-kecerdasan tersebut? Oke. Bagaimana cara mengidentifikasi kecerdasan-kecerdasan tersebut? IQ itu bisa diukur dari literasi dan numerasi seseorang. Seseorang yang tingkat melek hurufnya, tingkat keterbacaannya, banyak yang dibaca, banyak yang diakses, yang digali, maka IQ-nya cenderung akan tinggi. Sekalipun itu juga menjadi fitrah pada diri seseorang, tapi itu masih bisa ditingkatkan. Kemudian emosional, bagaimana itu bisa dilihat baik atau tidaknya emosional pada diri seseorang adalah terletak pada kontrol diri. Dimanapun dia berada, dia mampu menyesuaikan dan menyelaraskan kepada lingkungan. Jika itu baik, maka akan dia ambil. Jika tidak baik, maka akan diblok, ditolak olehnya, gitu ya. Kemudian untuk spiritual, maka ciri-cirinya orang yang spiritualnya baik itu ukurannya akhlak. Ukurannya akhlak. Ketika dia berakhlak baik, dia berkata jujur, dia memiliki sopan santun, orang Jawa mengatakan unggah-ungguh tepo seliro, maka ya itulah gambaran spiritual yang baik. Tidak hanya sebatas ibadah sholatnya, ibadah ngajinya, puasanya, tapi bagaimana itu semuanya mampu terbungkus menjadi sebuah pakaian yang bernama akhlakul karimah. Sehingga ukuran spirit seseorang itu bagus, spiritual seseorang itu baik, lihat akhlaknya. Ukuran emosional seseorang itu baik, lihat kontrol dirinya. IQ seseorang itu baik, lihat literasi dan numerasinya. Seperti itu. Ya. Sangat dapat dipahami Bapak. Jadi semua ini harus seimbang. Betul. Dan selalu kita harus ingat kepada Tuhan. Betul. Dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Betul. Iya Bapak. Bagaimana nih pesan Bapak untuk kami generasi muda dalam menghadapi era saat ini? Oke. Pesan kami untuk para pemuda hari ini, hiduplah dengan ilmu dan menjadilah pribadi yang bermanfaat dimanapun berada. Ketika kita memiliki ilmu, maka tentunya kita akan nyaman, kita akan bahagia karena punya ilmunya, karena tahu ilmunya. Motor mogok kalau tahu ilmunya nggak akan panik. Mungkin dicek businya, dicek bensinnya, dibawa ke tempat orang yang berilmu, yaitu bengkel. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang bermanfaat. Prinsip hidup saya, hidup harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, mati saja, nggak usah hidup. Ya, sia-sia saja hidup. Iya, sia-sia. Untuk nantinya, apa? Ya. Betul, seperti itu. Ya Bapak, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan di siswa-siswi SMP Negeri 3 Krian. Dan juga saya sangat termotivasi atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Dan juga terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk Siap. berbagi ilmu di SMP Negeri 3 Krian dan juga semua Sobat Spentika. Saya akhiri. Terima kasih yang sudah telah meluangkan waktunya Bapak. Semoga jika ada urusan yang lain akan lancar dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Sobat Spentika yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton konten ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Spentika. Nah, yang kedua kita kedatangan salah satu peserta dari pelatihan ESQ Character Building yang telah dilakukan di aula tadi barusan nih. Nah, halo Erlina. Gimana nih tadi di aula? Perasaannya gimana sih? Seperti ada yang mengganjal, habis itu ditanyain semua hal yang mengganjal di hati, tapi nggak ada tempat cerita untuk yang ternyaman di rumah. Tapi ayah pernah berpesan, ya nggak apa-apa, nggak ada. Ibumu memang selalu bedain kamu, tapi ayah tetap sayang sama kamu. Iya. Semangat Erlina. Terus dapat apa lagi nih? Dapat motivasi apa lagi sama Bapak Fajar? Dapat apa ya? Di situ
kita menyampaikan fokus ke mimpi. Habis itu kita lebih baik menjadi sesama perempuan, nanti kita menjadi ibu. Ya. Nah, menjadi nanti dapat anak-anak juga gak boleh beda-bedain gitu. Nanti kita menjadi tempat yang ternyaman bagi semua orang. Ya. Diri sendiri. Jadi Herlina harus semangat, harus hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Terus tadi itu diapain aja waktu di aula itu, disuruh ngapain aja? Di aula disuruh mendeskripsikan diri sendiri, mendeskripsikan seorang ayah saya dan seorang ibu saya. Lalu seperti apa saya ingin meninggalkan orang tua saya waktu orang tua saya sedang apa, saya waktu sedang apa, itu dipikirkan sampai sekarang. Pengennya tuh meninggal itu kapan, waktu orang tua kayak gimana, kita tuh gimana. Sama prinsip sukses. Berarti harus mengetahui diri kita sendiri nih sekarang bagaimana, terus harus baik di kedepan harinya untuk masa depan gitu ya. Iya. Terus Herlina dapat pelajaran apa aja selainnya itu tadi? Ada lagi enggak? Ada. Jadi kita itu harus membuat pondasi rumah. Pondasi rumah itu seperti 5 rukun Islam. Syahadat sebagai ikrar, sholat menjadi hobiku, puasa menjadi salah satu iman. Lalu Terus? Haji itu sebagai cita-cita. Ya, sangat termotivasi kan oleh Bapak Fajar Sidik tadi yang sudah menyampaikan. Ya. Motivasi sekali. Pokoknya Herlina harus semangat, terus jangan lupa keseimbangannya, pengetahuan, emosional dan spiritual itu harus imbang. Iya. Terus diperhatikan, sama-sama memperhatikan. Kita sebagai perempuan juga terkadang sesama perempuan itu memiliki perasaannya sama, benar kan ya? Iya. Nah, benar. Kadang kita bisa emosionalnya tidak bisa diatur, benar? Benar. Nah, terus mental itu juga sangat penting untuk usia kayak kita nih. Herlina berapa umurnya sekarang? Umurnya 12 tahun. Ya, aku juga 14, jadi kita beda 1 tahun. Nah, Herlina gimana? Maksudnya keadaan perlingkungan teman-temannya gimana? Baik? Teman saya lumayan baik, cuma ada yang munafik lah intinya. Nah, itu Herlina disaring ya. Maksudnya kalau mau temenan itu yang cari yang pasti buat Herlina nyaman temenan sama anak itu tadi. Iya. Terus Jadi apa saya lagi? membuat yang terbaik untuk teman-teman saya, tapi teman-teman saya membuat saya kayak nggak nyaman gitu. Contohnya ada contohnya? Contohnya seperti Singkat teman-teman aja, singkat. teman saya menjauhi saya karena saya memiliki teman baru. Waktu pindah kelas 8 saya punya teman baru dan jarang untuk berkomunikasi sama kelas yang lama, teman kelas lama, jadinya sedikit canggung. Tapi aku berusaha deket lagi sama temanku kelas 7 itu yang bikin aku semangat lagi untuk kedepannya. Jadi aku lebih baik untuk sama-sama menjadi teman untuk teman baru sama teman yang lama. Gak boleh membeda-bedakan teman baru sama yang teman lama. Iya, benar banget. Jadi Herlina harus jadi penengahnya. Meskipun teman yang lain punya teman yang baru, Herlina pasti temannya banyak yang sayang sama Herlina. Jadi nggak perlu sedih. Nanti kalau itu ya, kalau punya kesalahan minta tolongnya sama yang di atas, ya kan? Benar kan? Ya. Jadi teman itu ndak semua memang bisa menyembuhkan, enggak semua. Jadi tetap apapun yang Herlina lalui, yang Herlina tuju, tetap minta pertolongannya sama yang di atas. Ya, tahu kan ya? Tahu. Ya, oke. Pokoknya lancar, sukses buat Herlina. Jangan lupa tetap jadi pribadi yang baik, diatur emosionalnya, terus spiritualnya juga jangan lupa.
pengetahuannya juga nih. Nah, itu juga Iya. perlu diperhatikan juga. Pokoknya harus seimbang nih, dari ketiga itu ada pengetahuan, emosional dan spiritualnya. Nah, itu tadi yang sudah dapat motivasi oleh Bapak Fajar Siddiq itu dimasukkan ke diri, terus dilakukan, jangan hanya didengarkan. Oke? Tahu kan ya? Oke. Sekian Herlina, semoga tetap semangat dan sukses untuk kedepannya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.